Kembali lagi di podcast Belantara dengan aku Via. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang sebenarnya aku kurang suka sih guys. Kayak kalian bisa lihat lah kayak latarnya berubah, warnanya berubah. Karena hari ini kita agak gloomy, kita akan ngomongin tentang film horor. Jujur ya, aku penakut banget, makanya kayak aduh kenapa ya temanya ini, saya juga nggak berani. Tapi di sini karena sebenarnya aku juga nggak berani, aku udah ditemenin nih sama salah satu teman aku yang bisa dibilang lebih banyak lah referensinya, cukup suka sama film horor. So please welcome, hi Clara. Halo. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kenalan dulu nggak sih ke teman-teman Belantara? Boleh. Halo semuanya, nama aku Putri Clara, tapi biasanya dipanggil Clara. Aku mahasiswa Sastra Indonesia angkatan 2023. Oke, kita sebenarnya seangkatan sih ya. Iya, Kita sempat ada beberapa kelas yang sama juga nggak sih? Jadi kayak it's okay, it's just chill, kita ngobrol-ngobrol aja sebenarnya. Karena sebenarnya topik ini aku juga takut. Kayak personally ya, kalau aku sendiri kan emang bukan penikmat film horor, tapi aku dengar tuh kamu cukup suka nih sama film horor. Atau kayak kamu merasa kamu horor addict nggak sih? Kalau horor addict nggak juga sih, tapi kalau suka horor cenderung suka. Karena menarik. Menikmati lah ya dengan horor-horor ini. Kamu lebih suka film horor yang kayak gimana? Lebih tipikal yang kan banyak ya horor yang kayak banyak jump scare-nya atau gimana? Kalau film horor yang aku suka sih lebih ke yang jump scare-nya minim tapi tetap dapet rasa mencekamnya, tetap dapet. Kayak alurnya gitu nggak sih? Dari film Indo mungkin? Kalau dari film Indo, kebetulan baru-baru ini aku baru nonton film Indo horor, tapi itu Siksa Kubur. Pasti kritik sastra. Iya. Iya kan? Aku juga lagi. Iya, jadi kayak fun fact ya guys, kalau misalnya film horor tuh juga masuk kajian sastra. Betul. Dan kita baru semester 4 ini ada matkul kritik sastra ya, suruh mengkaji film horor. Kalian tahu saya takut. Dan itu langsung film horornya Joko Anwar gitu. Iya. Joko Anwar kan punya banyak Easter egg di film-filmnya, dan itu kebetulan nonton film Siksa Kubur selain mencekam ya, mikir juga kayak ini apa yang mau disampaikan. Oh ini artinya apa? Kayak psychological something yang kayak nggak bener-bener yang kayak dia bukan tipikal yang kayak jump scare aja nggak sih? Cuman seru lah ya, boleh lah ya sekali-sekali aku nonton film horror, it's not a problem. Itu yang menarik. 3 hari kemudian saya nggak bisa tidur. Gak apa-apa. Tapi kayak dari banyak film horor ini sebenarnya akan ada yang ikonik gak sih? Kayak Joko Anwar kan sebagai sutradaranya pasti ikonik. Atau misalnya kalau karakter film horor itu banyak gak sih yang ikonik? Banyak. Kayak menurut kamu, can you tell me kayak satu deh tokoh film horor yang kayak hantunya ya, yang kayak semua orang pasti tahu. Kalau ini semua orang pasti tahu sih. Soalnya ini sudah menakutkan kita sejak anak-anak itu. Udah lama. Iya lagi. Itu kayaknya di semua daerah Indonesia ini kayaknya kenal sama kuntilanak, tapi beda-beda nama mungkin. Iya sih, kayak bahkan kayak setahu aku ya, kalau aku baca-baca tuh kayak ada tingkatannya gitu, kuntilanak putih, merah. Bener-bener deh kayak variatif ya, saya lihat-lihat. Ada variasinya, makanya. Dan di film-film horor Indo juga, kalau aku lihat back then ya, sampai sekarang justru banyak banget tokoh-tokoh yang ikonik tuh perempuan nggak sih? Tuh, kayak kuntilanak, terus Susana. Justru kayak aku kayak notice kayak bahkan yang bukan tokoh ya, yang kayak jenis gitu, macam-macamnya tuh banyak perempuan, kayak kuntilanak, suster ngesot, yang segala macam, banyak banget perempuannya kan. Nah, dari tokoh-tokoh perempuan itu, kenapa ya? Kayak kenapa sih banyak yang perempuan? Itu menarik sih. Itu udah kebetulan aku juga tertarik dengan isu-isu tentang perempuan, dan itu aku pernah sempat baca esai tentang itu. Kenapa hantu di film-film Indonesia atau di sastra Indonesia itu cenderung perempuan. Itu ternyata itu perempuan itu semasa hidupnya itu tidak dibiarkan untuk mengamuk, tidak dibiarkan marah, tapi laki-laki dibiarkan untuk marah. Kayak itu kemarahan laki-laki itu diakui sama masyarakat, tapi perempuan kayak
apa sih emosional banget sih, Iya marah sih. kayak gitu aja. Kayak kan perempuan kan juga banyak mengalami hal kayak pelecehan seksual, dan itu kan pelecehan seksual kan beda-beda ya, kayak beda, ada yang di catcalling itu kan termasuk pelecehan seksual, atau kayak ada begal payudara, banyak Iya akhir-akhir lagi, ini banyak terjadi sih itu. banyak banget lagi, dan itu kayak Iya. secara realitas bahkan kayak apalagi kita umur-umur masih muda, masih kayak Iya. dari remaja ke dewasa tuh itu rawan banget nggak sih? Dan itu ketika perempuan berbicara soal itu, marah soal itu tidak diakui oleh masyarakat, kayak Iya. dibilang ya udah sih kan nggak dibunuh. Kalau yang kayak catcalling atau begal payudara itu ya udah sih kan cuma itu aja kan nggak dibunuh, dan itu kayak Iya bahkan kayak sekedar catcalling manggil dan Iya. kita nggak nyaman kan sebenarnya pelecehan ya, Iya. tapi mereka kayak ya udah sih kan Ya udah cuma sih, dipanggil kan doang, cuma dipanggil. kill-kill Itu pujian doang. doang. Itu kan kita muji kamu cantik, Iya. alalah. itu kan menyedihkan ya. Ya sih, it's become a joke yang Iya. kayak bahkan kalau kita emosional akan dibilang kayak lu lagi PMS ya, Iya. yang gitu-gitu. itu ngeselin banget sih. Iya kan, stereotip dimana kayak perempuan tuh terlalu emosional, akhirnya Iya. justru emosional kita tuh nggak dianggap sama sekali gitu loh. Tapi jadi ironi, Iya, ya kan? makanya Gimana representasi perempuan akhirnya jadi ya dia baru bisa melakukan sesuatu saat dia menjadi sosok yang menakutkan dan bahkan laki-laki nggak bisa melawannya karena dia udah beda dimensi. ya. It's so sad man. Dia baru perempuan baru bisa membalaskan dendam itu saat dia malah udah mati. Kayak Iya sih. masa semasa hidup berarti tidak ada upaya preventif untuk mencegah hal tersebut. Iya sih, kayak ambisinya ya, ambisi untuk membalaskan yang dia rasakan justru baru kesampaian saat iya udah beda dimensi, karena saat masa hidup kita apa sih, kita perempuan Iya, gitu. kita perempuan kayak ya udah nggak bisa apa-apa. Itu kan stereotipnya. Second gender ya. Kayak sedih banget guys, kayak kenapa horor ini jadi kayak mellow ya guys, jadi gloomy. Iya. Ternyata kayak dipikir-pikir hantu di film horor ternyata sedih juga. Iya, Nggak cuma iya, menakutkan, iya. tapi setelah dipikir-pikir, oh sedih juga. Jadi dia kayak ya udah di semasa hidupnya udah apa, diperlakukan tidak adil, tapi udah meninggal juga nggak tenang, dan ya Iya, pas meninggal pun akhirnya dia baru bisa menjalankan misi balas dendamnya Iya. saat meninggal gitu loh. It's just so sad. Dimana kayak siapa ya yang ikonik? Oh, sampai sekarang papa aku tuh masih suka nonton Susana tau. iya Ya itu kan, ikonik banget itu sih. udah dari kayak kita belum lahir Iya, nggak belum sih? lahir deh. Kita belum lahir sampai sekarang kita udah kuliah. Siapa sih yang nggak tahu Susana? Dan kayak setahu aku tuh ceritanya dia dibunuh nggak sih? Iya, Dia akhirnya dibunuh padahal ya nggak ada yang berhak dibunuh, nyawa tuh bukan di tangan manusia nggak sih? betul, Dan betul. I see that banyak banget film-film Indo yang tokohnya perempuan, tokoh hantunya perempuan kayak si Manis Jembatan Ancol. Ya, itu Yang juga. kayak gitu-gitu kayak banyak banget yang sebenarnya kayak mereka dibunuh, diperkosa, segala macam, dan akhirnya mereka menjadi tidak tenang karena matinya tidak tenang gitu loh. Kayak, kenapa ya perempuan-perempuan baik tuh akhirnya dibuat sampai mati tuh jadi jahat gitu? Kenapa kita yang salah gitu loh? Padahal ya kalau yang si Manis Jembatan Ancol itu kayaknya mungkin kalau dipikir-pikir ya kesalahan dia hanya punya wajah yang cantik dan diperkosa dan dibunuh. Masa punya wajah cantik itu jadinya dibunuh, kan Masa aneh itu ya? sebuah Itu- dosa sih guys, kan Apakah itu nggak boleh dosa? kayak gitu. Iya sih benar. Tapi kalau dilihat berarti kayak walaupun ini sebuah ironi, jatuhnya kayak perlawanan perempuan juga nggak sih? Is it a feminist thing? Sebenarnya kalau dilihat dari persepsi lain bisa dibilang seperti itu, karena kan berarti kan meskipun ada ketidakadilan yang sudah dialami oleh perempuan, itu kan udah begitu besar ketidakadilan itu, tapi ya perempuan masih ada perjuangan untuk melawan itu semua. Tapi ya balik lagi itu juga ada ironinya, karena udah ya keadilan itu bisa dicapainya setelah dia meninggal aja. Tapi itu juga jadi sebenarnya jadi tamparan keras ya, harusnya jadi tamparan keras buat masyarakat, karena ya kalau penonton bisa notice hal tersebut ya mereka harusnya tahu kalau ya jadi perempuan yang memang seberat itu. Masa perempuan yang diperkosa itu kayak diceritakan sebagai tokoh yang jahat, malah dia yang jahat, bukan Iya sih. pelakunya yang membunuh itu yang jahat malah.
jadi dia yang jahat. Setuju. Kayak aku sempat baca sama nonton deh. Aku tuh punya novel Risa yang judulnya Ivana. Ivana Pandik. Aku nonton filmnya waktu itu kayak karena kan jatuhnya horor ya mereka. Cuma kayak pas nonton tuh Ivana kan jadi jahat ya di situ. Padahal pas aku baca bukunya tuh sedih banget loh. Kayak dia yang dihianati, dia cuman sayang sama keluarganya tapi akhirnya pada ujungnya dia yang meninggal, dan sampai dia meninggal pun dia jadi tokoh yang terlihat egois. Padahal dengan semua cerita hidupnya menurut aku ya pantas aja dia merasa gitu nggak sih? Maklum, ya wajar lah. Iya wajar lah. Nggak kayak gitu, siapa sih yang tahan digituin? Iya lah, untuk kayak walaupun I never been like her, tapi kayak as a woman you know how it's feel lah. Pasti kalau kata orang kan every woman knows how it's feel kan. Iya pasti, semua perempuan pasti di masa hidupnya pernah ngalamin ya pelecehan juga, pasti sesimpel yang yakin pasti semua perempuan ngalamin hal itu. Mungkin bukan yang kayak bener-bener by touch, cuman ada ya simpel kayak catcalling lah, itu kan termasuk yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu kayak tamparan lah buat realitas dimana kayak perempuan tuh masih bener-bener butuh bantuan dari masyarakatnya untuk diangkat gitu loh. Kita cuman pengen hidup normal istilahnya. Kalau masyarakatnya tertampar. Kalau masyarakatnya, iya lagi, masa harus nunggu perempuannya udah nggak ada ya? Iya kan, nanti salah lagi jadi hantu. Iya salah lagi, salah. Iya makanya. Cuma, about the feminist itself tadi kan kayak aku mau nambahin ini sih, kayak tadi sempat ngobrol tentang si manis jembatan Ancol lah, yang dibilang akhirnya dia meninggal gara-gara dia tuh cantik. Everyone said that women have beauty privilege. Iya. What do you think about beauty privilege? Sebenarnya beauty privilege itu memang ya di beberapa situasi ada, tapi itu juga bisa jadi berbalik arah ke perempuan itu sendiri gitu. Kayak pisau mata dua gitu ya. Iya, pisau bermata dua. Kayak seakan-akan perempuan yang cantik di mata masyarakat itu cantik itu nggak bisa apa-apa selain cantik. Jadi kayak dia naik jabatan itu, ya udah karena dia cantik makanya atasan suka sama dia. Atau kalau mahasiswa dapat nilai bagus atau dia jadi asisten dosen, itu karena dosennya suka sama dia karena dia cantik. Itu yang nggak bener ya. Kayak seakan-akan yang bagus dari diri perempuan itu cuma kecantikan wajahnya, yang isi otaknya ya itu nggak relevan gitu loh. Nggak dianggap gitu. Setuju sih. Even yang tadi kayak film horor juga nggak sih, kayak misalnya dia cantik akhirnya dibunuh, terus kayak ya dia ngegodain sih, dia bilang enggak nggak sih, akhirnya it's come back that it doesn't mean beauty privilege, bahwa jadinya kayak a beauty curse gitu loh. Itu menarik yang soal dia kan korban pelecehan, tapi malah masyarakat bertanya kayak dia bilang enggak, dia bilang enggak waktu digituin, atau dia teriak enggak waktu digituin. Itu aku teringat sama standar korban, standar yang dibuat masyarakat pada diri korban. Padahal korban itu masa jadi korban itu punya standar, kayak itu kan yang dirasakan orang-orang kan beda-beda, dan itu standar itu sangat-sangat kejam sih. Kayak banyak yang bilang kayak karena dia pakaiannya terbuka ya udah makanya digituin, atau dia kan nggak teriak, padahal kan kalau orang lagi takut kan ada kayak dia shock nggak sih? Ada flight, freeze, dan fight gitu kan. Ya mungkin aja dia di state yang freeze, yang nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu ya wajar. Ya gimana ya, namanya takut ya. Ya you never been her gitu loh, nggak pernah ada di bagian dia. Kamu nggak akan tahu rasanya. Empati masyarakat masih kurang sih. Dan ya harapannya dengan kayak, kan kalau melalui karya sastra seperti film kan lebih gampang ya untuk menyebarkan isu atau tentang hal seperti itu. Ya harapannya bisa sedikit tersentuh lah masyarakat yang menonton film horor itu. Jangan cuma mengejar adrenalin aja. Iya sih, kayak justru kayak that I found sebenarnya film horor ini kalau dianalisis lagi gitu loh,
dalami lagi, sebenarnya yang lebih menarik yang bisa mencuri perhatian tuh bukan yang kayak tiba-tiba jump scare, lebih yang kayak ada backstory-nya nggak sih? Even kayak contohnya KKN Desa Penari akhirnya dibikin sequelnya kan, yang emang Badarawuhinya gitu loh, dibikin back then-nya tuh kenapa sih akhirnya dia bisa sampai jadi seorang apa ya, hantu kan, jatuhnya hantu ya, Jatuhnya hantu juga. hantu cantik. Hantu cantik, iya. Oh iya nggak sih, kayak yang misalnya KKN itu dia akhirnya kan dipilih jadi penari karena dia Cantik. iya dia cantik, dia bisa nari, dia bisa menghibur. Balik lagi ke cantik. It's so problematic. Cantik dan bisa menghibur. Seakan-akan Perempuan itu cuma cantik dan menghibur. Iya, sayang banget ya. Padahal kayak ya kita bisa yang lain gitu. Kita nggak cuma menghibur dan cantik tok. We're not an object nggak sih? Iya. Perempuan tuh nggak cuman objek. Betul. Dan kayak mungkin di sisi setelah di luar perempuannya deh. Aku kan baru nonton nih. Akhirnya saya menonton film horor Siksa Kubur itu. Akhirnya ya nggak apa-apa sekali, nggak apa-apa. Tugas menilai. Tapi aku cukup menikmati sih di mana tokoh Sita. Iya, Sita, right? Selain memang ada banyak film horor yang menceritakan tokoh hantunya perempuan, sekarang banyak banget film horor yang kayak tokoh manusianya juga perempuan. Iya. Ada Sita, ada banyak nggak sih yang kayak perempuan tanah jahanam segala macam yang akhirnya diperlihatkan kalau perempuan tuh bisa mikir kok gitu. Betul. Kayak Sita yang dia tidak percaya apa, atau misalnya perempuan yang bahkan kayak tokoh ibu di Pengabdi Setan juga kan dia akhirnya menjadi tokoh hantu tuh gara-gara ambisinya kan. Iya. Ambisi dia sebagai perempuan yang mau punya karir. Berarti perempuan juga bisa punya ambisi. Iya, perempuan juga bisa punya karir, guys. Betul. Walaupun oh iya ya, justru apa karena sakingnya dia nggak bisa melakukannya dengan cara yang baik di masyarakat, akhirnya dia harus menyerahkan dirinya pada yang seharusnya tidak diserahkan. Itu sedih juga sih, kayak seakan-akan itu juga sedih karena perempuan ternyata di masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk itu, makanya dia beralih ke dunia lain untuk mencapai itu sedih sih. Masa lebih berguna setan daripada pemerintah atau manusia, kayak kok kalah sama setan. Iya sih, dia sampai ibu tuh dia sebenarnya penyanyi kan ya. Iya, dia penyanyi. Akhirnya dia harus menjual dirinya kepada iblis untuk bisa dilihat orang masyarakat karena perempuan tidak terlihat itu. It's just so sad. Kenapa film horor ini jadi sedih banget ya? Sedih banget. Apalagi we are as a woman ngelihatnya kayak it's so sad gitu loh. Kayak next time supaya nggak takut ya gitu mikirnya. Iya, tapi tiba-tiba di belakang ada yang kayak blok. 3 hari saya nggak bisa tidur, Pak. Ya Allah, cuma kayak seru sih, kayak banyak insight-nya juga sih. Tapi kayak tadi kan mungkin film horor masa kini lah ya, sampai Susana nggak masa kini banget, cuman dia kan very iconic lah bisa dibilang. Polanya mirip nggak sih? Iya, polanya lumayan mirip. Ada yang perempuannya terzolimi, meninggal, terus menghantui. Iya, biasa kayak gitu, balas dendam. Biasanya gitu. Dan itu menghantuinya bukan menghantui pelakunya, kan pelakunya udah mati juga misalnya, malah menghantui orang lain. Makanya dia jadi antagonisnya. Iya, padahal kalau kayak kita lihat spin-off-nya, makanya sekarang banyak film-film spin-off-nya ya. Banyak sequel yang menceritakan tentang latar belakang hantu tersebut. Bagus sih, iya. Industri film juga akhirnya lebih berkembang ya karena itu. Walaupun bahan kajian kita jadi nambah nggak sih? Gak apa-apa. Menarik untuk membahas hantu-hantu perempuan ini. Saya nggak apa-apa kok kalau disuruh nonton lagi. Dosen sastra jangan ya. Untuk tugas waktu itu nonton Siksa Kubur 3 kali kayak rasanya. Sumpah aku tuh sampai minta tolong sama temen aku buat temenin. Iya. Aku setakut itu, tapi jadi banyak insight-nya sih. Ternyata kayak film-film horor ini nggak cuman buat nakutin ya, tapi bisa banget banyak yang dibahas dari perempuan. Bahkan banyak banget ya sisi-sisi lain kayak psikoanalisis and so on itu masih banyak banget. Dari sisi religi juga ada. Iya lagi film Siksa Kubur.
Iya, sisa kubur banget lagi di mana pesantren kan ya. Iya. Oh, itu juga menarik karena di situ kan ya, spoiler nggak sih? Ya. Tolong ya editor, spoiler needed di sini karena kita bahas film. Maaf ya guys. Karena di situ kan juga ada pelecehan. Iya, juga. Tapi betul. ya yang dibuat sutradaranya bukan ke perempuannya tapi ke laki-laki. Dan itu bagus, itu sangat bagus karena pelecehan laki-laki juga bahkan hampir nggak pernah dibahas. Iya sih, betul. Iya. Walaupun kayak gimana ya, walaupun perempuan juga, jadi tuh kayak menekankan kalau misalnya perempuan sama laki-laki itu setara kok guys, kayak perempuan nggak akan selalu menjadi objeknya, laki-laki pun bisa menjadi objeknya dalam konteks negatif atau maupun positif. So kita tuh equal kok di film-film ini, akhirnya polanya mulai diubah ya. Iya, dimunculkan kayak ya laki-laki juga mendapatkan perlakuan yang sama, dan itu bagus karena memang di real life juga kenyataannya banyak kayak gitu. Dan banyak juga yang memang dari kayak lembaga keagamaan seperti pesantren juga kan banyak kasusnya sekarang juga. Banyak banget yang menyalahgunakan kan, apalagi kayak kekuasaan, dimana kayak perempuan harus ditutup dan segala macam, cuman kan nggak menjamin apa-apa guys, kayak pakaian nggak menjamin apa-apa. Jadi itu semuanya dari otak pelaku sih. Iya kan, korban nggak pernah salah kok. Iya kan, kalau otaknya waras dia mau ngapain aja juga nggak akan terjadi sebenarnya. Setuju sih sama hal-hal kayak gitu, dimana sebenarnya kan balik lagi ya, feminis is not only about women, tapi kita kan mintanya kesetaraan gender. Jadi kayak kita juga membela kok laki-laki yang emang kaum yang tidak bisa menyuarakan suaranya lah ya. Tuh. Jadi kayak oke lah, kita nonton film horor lagi nggak apa-apa kok guys. Aku nggak apa-apa. aku pengen nonton film Joko Anwar lagi. Kayaknya hampir kalau semua nggak apa-apa. Menarik. Iya, dia salah satu sutradara yang bagus. Oke sih. Diajak mikir. Iya, kayak nggak cuma jump scare aja ya. Dari film horor, dari banyak film horor ini sebenarnya kan juga banyak ya yang sebenarnya emang dia sutradara perempuan yang ingin menonjolkan bagaimana ketidakadilan untuk perempuan. Menurut kamu pola-pola ini tuh oke gak sih untuk dipertahankan, atau kayak lebih baik dieksplor yang lain? Dipertahankan bagus sih, tapi kalau diekspor juga menarik karena kalau yang di sini, kalau film-film ini kan balik lagi dia udah jadi hantu, tapi pelaku yang sebenarnya itu nggak terjamah gitu sama dia. Kayak aku kadang berandai-andai kenapa nggak pelakunya tuh masih hidup terus ya udah dia yang dibunuh. Iya sih, akhirnya biar jadi perempuan ini nggak jadi antagonis guys. Stop bikin kita jadi antagonis. Betul. Kita nggak antagonis loh. Tapi aku jadi keingat itu film Vina Sebelum 7 Hari. Itu kontroversial kan, banget itu ya. kontroversial, dan di situ kan itu kan cenderung beda juga dari film lain karena di situ Vinanya, korbannya itu yang masuk, arwahnya itu yang masuk ke tubuh temennya kalau nggak salah. Dan itu dia yang mengungkapkan kasus. Kalau misalnya dia apa-apain ya, gitu. dia bukan korban kecelakaan biasa gini-gini. Itu sedih juga karena masa dia udah korban tapi dia juga yang ngungkapin kasusnya gitu. Iya sih. Di balik kontroversi aslinya gimana ya di film itu. Tapi kan saat dijadikan film sebenarnya kajian yang mau diambil tuh ya itu kayak ya bahkan perempuan sama dia tuh harus meninggal jadi arwah dulu baru dia bisa speak up gitu loh. Kayak we don't have a voice. Ternyata banyak ya film horor yang jadi bentuknya representatif feminis dan gimana kita melawan patriarki itu sendiri. It's very apa ya? Kayak nggak nyangka deh banyak film horor yang sebenarnya lebih arah kayak ke sana. Ya nggak sih, kayak ternyata banyak. Iya. Kayaknya semua film horor itu bisa dikaji dengan pandangan feminis sih. Iya sih. Pokoknya kan pasti akan ada tokoh perempuannya dan setiap tokoh perempuannya itu akan memiliki ambisinya masing-masing, hidup ataupun mati. Apalagi sebagian besar film horor di Indonesia dari tahun 1900-an sampai sekarang itu kebanyakan tokoh utamanya itu perempuan, kebanyakan. As a hantunya kah? Iya kah? Ya baik hantunya, tapi ada juga yang jadi tokoh utama yang manusianya. Ya jadi ada yang
hantunya perempuan, tokoh utamanya juga perempuan. Karena aku nggak tahu, aku jarang melihat hantu yang laki-laki. Iya ya, kalau ada pun cuman kayak figuran like Iya. jadi pocong atau genderuwo. Cuman nggak ada yang kayak yang ikonik gitu. Iya, kayak yang dia. Susana. Iya, betul Ada yang banget. ikonik. Kalau kita ngomongin film horor nih ya tentang perempuan dan feminisme ini sendiri, menurut kamu is it effective to be apa ya? Jadi representasi perlawanan perempuan atau kayak is it just kayak eksploitasi? Kalau efektif, bisa dibilang efektif karena balik lagi film itu kan jadi sarana yang lebih mudah untuk dicerna oleh masyarakat untuk menyampaikan suatu isu, apalagi tentang isu-isu perempuan yang kayaknya masyarakat masih belum familiar dengan itu. Dan itu kayak ya efektif aja karena, tapi balik lagi ke cara penyampaian filmnya, karena kalau cara penyampaian filmnya cuma untuk mengarahkan gimana seremnya hantu tersebut, hantu perempuan tersebut, ya bakal nggak sampai. Tapi kalau kayak dibuat kilas balik hantu Alurnya tersebut, juga ya. alurnya juga berpengaruh di film tersebut. Kalau dibuat seperti itu mungkin itu lebih mudah untuk tersampaikan, itu lebih efektif daripada cuma menghadirkan Tiba-tiba hantu dari perempuan. belakang gitu kan nggak capek ya say kayak main emosi Depan, gitu. belakang, atas. Iya sih, iya banget lagi kayak justru kadang banyak sih yang gara-gara tokohnya ini saya ikonik, tokoh penokohannya ya, dan juga kayak alurnya dikasih tipis-tipis gimana dia jadi hantu, akhirnya nggak jadi serem, justrunya jadi kayak kasihan ya. Iya. Akhirnya kayak banyak apa ya, secara implisit banyak orang yang akhirnya membuka pandangannya dengan cara yang berbeda. Tuh, dan harapannya ya itu jadi awareness untuk orang-orang dan bisa membuka pandangan baru terhadap perempuan gitu, kayak perempuan ngalamin hal kayak gitu loh. Sayang sekali ya. Iya. Sayang sekali perempuan harus mengalami hal-hal seperti itu. Laki-laki juga bisa guys, kayak laki-laki perempuan itu sama-sama bukan potensial sih, kayak berkemungkinan mengalami hal yang tidak diharapkan ya. Semuanya bisa jadi korban, semuanya bisa jadi pelaku. Iya, that's right. Jadi kayak apapun yang terjadi sebenarnya mungkin kalau secara eksplisit kan orang yang benar-benar nggak setuju tidak akan menonton, tidak akan membaca. Cuma kan kalau secara implisit akhirnya orang-orang yang sebenarnya menganggap itu kayak apa sih, alay dan segala macam, akhirnya dia nonton kan. Iya. Tipis-tipis dimasukin paham-paham yang benar, betul, meluruskan. Tapi kalau menurut kamu Clark, kayak ada nggak ya platform lain kayak selain film yang menurut kamu menarik deh untuk melambangkan si perlawanan perempuan ini? Ya itu menarik sih. Kalau platform lain, kalau selain sastra ya kalau sastra memang efektif. Banyak ya? Menurutku pun lebih efektif dari karya sastra seperti film, apalagi film, karena nggak semua orang suka baca novel yang tebal dan itu. Iya lagi. Ya selain film atau teater itu kan juga lebih mudah, tapi kan memang lebih banyak akses orang itu ke film. Iya sih. Ya mungkin selain itu kalau platform ya selain yang sastra ya berarti artikel-artikel sih di Instagram, TikTok, di media sosial. Apalagi sekarang itu banyak akun-akun yang membahas tentang perempuan, feminisme dan lain sebagainya. Itu cukup efektif karena jangkauannya lebih luas dan yang menerima itu juga beragam usianya, dari anak-anak sampai orang yang udah tua. Apalagi anak-anak itu perlu sih. Ya kan kita sebagai kayak istilahnya generasi penerus nih kan ya, kacau banget dah. Generasi muda ini kan kayak masih bisa dibentuk lah istilahnya. Masih bisa disisipin pesan-pesan yang lebih baik. Karena sekarang banyak banget ya komunitas-komunitas juga yang akhirnya membela perempuan. Iya betul. Atau bahkan kayak komunitas seni juga banyak ya mengangkat hal-hal itu, termasuk
Ya, film tadi sempat nyebutin teater juga sebagai anak teater nggak sih? Fun fact guys, Clara ini anak teater loh. Mohon maaf, aku akan menyelipkan teater di semua. Oh, nggak apa-apa guys. Di semuanya. Teater MK, right? Betul, MPR Kampus. MPR Kampus. Kok Itu sekarang promosi? nggak apa-apa. Justru di episode sebelumnya tuh kita juga sempat ngobrol tentang teater kampus ini. Karena kan sebenarnya ini salah satu program di FIB Undip juga kan. Kebetulan juga teater MK periode ini itu mengambil isu tematik, isu utamanya itu tentang feminisme. Jadi isu-isu yang dibahas pun di pentas-pentas kayak Lepnas waktu itu pun tentang feminisme. Mungkin kayak kalau teman-teman yang bukan malas sih, yang kayak udah bosan nonton film, Betul. tapi kayak kalau novel keberatan gitu kan, Experience baru. kita datang aja kayak nonton ya. Di tanggal berapa? Jadi tanggal di bawah ini ya guys. Wah ini, tunggu aja. Tunggu aja lah ya, MK akan membawakan pentas-pentas lagi ya, teater-teater. Diskusi-diskusi juga banyak. Tapi seru sih, kayak sebenarnya teater kan mirip-mirip ya sama film, bedanya kalau film direkam, teater akan langsung reka adegan. Kayak akan ada feel yang akan Pasti berbeda, Pasti berbeda. Tapi nggak seberat harus baca berjam-jam juga kan, kita nonton ya di situ, jadi sambil nyantai, sambil makan atau apa bisa lah kalau nonton-nonton kayak gitu. Jadi platform untuk membela kesetaraan atau mungkin paham-paham lain juga sebenarnya nggak mesti dari hal yang kayak jurnal gitu, enggak. Jurnal Sintas Cornus Pusing. Itu cukup untuk tugas. Setuju. Iya, emang ada yang baca jurnal di sumpah. sambil makan, baca jurnal. Oh iya, ini. kayak seru banget. Seru banget. Oh ini seru banget, kayak emang ada ya? Makanya emang Kayak ada. nggak ada deh. Kita jujur aja guys, mahasiswa juga manusia gitu loh. Kita juga kadang agak tapi kalau nonton film seru lah ya. Nonton film, nonton pentas atau misalnya kayak beberapa orang juga menikmati nonton baca buku, poet. Itu kan lebih ada alur ya, lebih bisa menyenangkan lah ya. Tapi tadi kan ngomongin teater. Nggak apa-apa, kita siap-siapkan aja teater ini. Dan feminisme nih. Di luar film horor sih sebenarnya, tapi that I know kamu nulis monolog. Oke, iya. Monolognya juga feminis gak sih sebenarnya? Iya. Kita kalau tadi horor saya capek ya, saya draining guys sebenarnya ngomong horor ini secara kan saya takut. Jadi kayak aku draining. Kita ngomongin yang sedikit nggak horor, offside dikit nggak apa-apa lah ya. Boleh lah. Nggak apa-apa. Tapi monolognya juga ya bukan yang sebahagia itu monolognya. Film horor juga pada nggak bahagia, nggak apa-apa. Yang penting nggak hantu-hantuan. Mungkin kita lihat di samping ini, kita melihat perempuan yang berusaha saat belum meninggal, belum mati. Kan tadi kayak sangat disayangkan film horor ini akhirnya menampilkan perempuan ini baru bisa membahas saat dia sudah di dimensi lain. Iya. Kalau di monolog kamu, dimensinya masih sama kah? Kalau monolog aku kan judulnya Rosa ya. Jadi Rosa ini cerita dikit. Boleh, nggak apa-apa, ceritain aja. Bridging. Jadi Rosa ini itu seorang anak perempuan yang sayangnya itu ayahnya itu bajingan. Yang dia dilecehkan oleh ayahnya sendiri, dan itu berkali-kali. Dan dia ya karena sudah muak, dan itu sudah bertahun-tahun dari dia kecil sampai dia udah remaja, ya menurut di aku itu dia remaja, di pandangan remaja, tapi itu dibalikan ke penonton lagi. Itu sampai dia remaja seumuran kita itu dia nggak tahan lagi, jadi di suatu waktu ayahnya melakukan itu lagi kepada dia, itu dia membunuh ayahnya. Sedih ya guys. Sebenarnya itu bentuk apa ya, kemarahan aku juga sih, kemarahan aku karena kenapa sih kayak perempuan kayak naskah-naskah yang aku baca ini selalu perempuannya udah mati lah, atau ya udah mati baru bermonolog, udah kayak kesedihannya, dendamnya ya. Kemarahannya tidak terkeluarkan, kayak
perempuan juga bisa marah gitu. Jadi ya perempuan juga berani untuk melakukan hal tersebut. Jadi ya itu bentuk kemarahan sih. Dan aku yakin kayak ya itu juga bentuk kemarahan. Aku berharap itu apa ya, jadi semacam tamparan juga ke orang-orang, karena ya masih banyak loh kejadian-kejadian kayak gini yang pelakunya itu keluarga sendiri. Di dunia nyata tuh masih banyak banget masih ada, masih banyak. Itu bahkan aku nggak bisa bayangin gitu loh, secara kayak ayahnya sendiri gitu loh, dia dari kecil malah seperti itu. Kan harusnya rumah menjadi tempat paling aman ya, nomor 1, tapi justru seperti itu, sangat disayangkan. Bisa dilihat juga menurut aku dari tadi tentang monolog ini juga, kayak aku ngelihat di mana pada akhirnya perempuan hanya bisa membalas dengan membunuh. Jadi dia hanya bisa dibunuh atau membunuh. Iya, karena balik lagi kalau perempuan speak up atau berbicara itu kadang tidak dipercayai atau prosesnya diperlambat. Karena ya anggapan masyarakat itu, itu kan ayahmu sendiri, gak mungkin lah. Kata orang gimana pun gak ada mantan ayah ya. Iya, itu kata-kata yang tidak nggak bagus ya guys. Semoga kita dijauhkan ya dari cerita-cerita seperti itu. Semoga di dunia ini semakin minim lah, kalau bisa nggak ada lagi ya kayak gitu. Semoga semakin minim, tapi sayangnya reality ini tidak seindah apa yang kita harapkan ya teman-teman. Kalau buka Instagram itu rasanya aku depresi. Iya, berita-berita sih. seperti itu yang keluar kayak femisida, kayak aku depresi langsung. Iya lagi kayak bahkan terbaru tuh ada yang komunitas online, ya kan? Itu komunitas ya gitulah guys, kalian tahu kan? Kayak bahkan kita nggak bisa ngebayangin ya kan, apalagi kayak mereka yang mengalaminya. Semoga mendapat keadilan ya. Harus sih. Harus mendapatnya. Ya yang bisa kita bantu ya sebagai mahasiswa sekarang, menyebarkan isu, atau mungkin dengan cara kamu juga menulis monolog menjadi tamparan segala macam. Bidang seni, secara kan seni untuk berekspresi ya. Betul. Seni itu propaganda kalau katanya. Seni itu propaganda. Iya. Tapi bisa digunakan untuk hal baik juga ya. Betul. Harus jadi hal baik. Harus jadi hal baik. Outcome-nya harus baik. Oke. Sedikit pertanyaan dari aku udah selesai sih. Ngobrol-ngobrol dari aku udah selesai sih. Kayak ada hal lain gini. Bridging-nya kayak ada hal lain. Aku takut. Kayaknya aku lebih takut ini daripada nonton film horor. Aku nggak mau ngerasa takut sendirian soalnya. Aku kan dari tadi sudah takut nonton horor, jadi aku mengajak kamu. Aku yang takut. Nggak apa-apa. Oke. Aku sudah berani menonton film horor, sekarang kamu harus berani meladeni apa yang aku berikan. Oke, siap. Jadi gini, kita akan ada games harusnya menyenangkan kan ya? Aku trauma. Kalau kamu udah nonton video-video sebelumnya, episode games yang menyenangkan sekali itu? Aduh, harusnya aku nonton sampai habis. Nggak apa-apa, kita kan langsung praktek aja guys. Kayak praktek menyenangkan. Jadi di sini akan ada game. Sebenarnya it's still about film horor itu sendiri. Kita tebak-tebakan film. Oke. Cuma kayaknya akan sulit untuk aku mendeskripsikan filmnya, karena kan secara saya tidak suka film horor ya guys. Saya kayak nonton dikit-dikit, cuman kan kebanyakan tutup mata. Nah, makanya kayak di sini aku akan memberikan clue-clue yang akan diberikan oleh someone. Namanya tuh Mas Setio. Ayo lo, Mas Setio siapa? Namanya Mas Setio. Dia akan membawakan clue-clue dulu untuk kita, baru kita main gamesnya. Cuma Mas Setio ini maunya dipanggil. Biasanya kan Mas Setio selalu dipanggil dengan cara yang sama, tapi mungkin kali ini panggillah Mas Setio dengan karakter yang kamu inginkan. Ya di belakang kamera kelihatan lah ya, ada Mas Setio di belakang itu. Hai Mas Setio. Nah, coba dipanggil Mas Setionya. Mas Setio gitu loh. Dia akan datang sesuai dengan karakter yang paling dekat mungkin sama kamu. Kalau tiba-tiba disuruh masuk karakter. Boleh lah dipanggil Mas Setionya. Astaga. Ready? Oke.
Panggil Mas Setio ya. Mas Setio nih. Iya. Mas Setio, sini dong. Mas Nggak mau. Setio, sini dong Mas Setio. Ih, masa gak mau sama aku Mas Setio? Oh lo. Tuh. Aku sedih loh Mas Setio. Mas Setio ini Mas Setio. teman aku loh. Sedih loh. Emang. Makasih banyak Halo Mas Setio. kakak-kakak. Halo. Buka ya. Halo. Hujan ya di luar ya? Iya. Aduh. Ini aku ada hadiah buat kakak. Masya Allah. Aduh. Ditaruh bawah aja Mas Setio. baper. Aduh. Terima kasih Mas Setio. Tapi jangan diminum dulu sekarang. Kata kakak tadi disuruh nunggu Teh Vikia. Oke? Oke. Kita lagi. Apa tuh? Habis gak ya? Ya, habis lagi. Udah. Udah, Ya? habis. Ya. kita Aman. dulu ya. Dadah. Hati-hati Mas Setio. Lucu banget. Hari ini kayak agak adik-adik ya. Kebetulan Mas Setio. Anda ada apa ini? Itu kayaknya bukan Mas deh. Dek Setio. Dek Setio. Oke, boleh. Mas Setio, ntar kita ngobrol ya di belakang. Ada perubahan apa di sini? Oke. Aduh. Aku Ada minuman ini kayak atau Itu aku Oh, itu jauh. dia papain. Enggak dong. Tiba-tiba itu. Oke. Tada. Jadi hari ini kita akan baca tarot, enggak bercanda. Aku mau dibaca tarot dong. Aku juga mau, tapi nggak bisa. Oke, di sini ada nomor 1 dan nomor 2. Jadi gamesnya adalah kita akan menebak film. Kita akan menebak film. Di sini aku sudah punya 2 film. Tapi ada clue-clue di sini. Kamu boleh ngambil 1 clue. Kalau misalnya nggak bisa nebak, kamu harus minum. Oke. Kalau kamu mau ngambil clue lagi, kamu harus minum. Oke. Oke, kamu mau nomor 1, nomor 2? Oh, berarti ini nggak semua 6-6-nya. 1 atau 2 guys? 10. Kita main 1 dulu lah, kasihan. Secara kan aku menjamu tamuku dengan baik ya. Kasih minum. Ini ada cyanidanya atau gimana? Gak ada ya? Abis ini ada film lagi kan, hantunya perempuan. Jangan guys. Jangan. Jadi hantu perempuan. Nanti mau jadi hantu perempuan gimana? Masih semester 4, kita udah kayak penunggu kampus Hantu kebetulan. semester 4. Oke, kita main games dulu daripada kita mikirin semester 4, bentar lagi UAS. Ya, Tertekan. Oke. Bisa dipilih 1 clue aja. Astaga, tetap tengah deh. Buka nih. Buka aja. Astaga. Boleh dibacain. Apa ini rahasia? Rahasia kelam keluarga. Aku ngasih sedikit deskripsi juga kali ya. Film ini rilis pada tahun 2019 dan diperankan oleh Tara Basro. Terlalu umum rahasia kelam keluarga. You can take 1, tapi seteguk boleh lah. Ini tidak ditaruh cyanida betulan kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan, studio ini udah terlalu banyak yang berada di studio ini. Nggak mungkin kita nambah-nambahin 1 lagi dengan cyanida. Ya apa kalau mau minum? Aku bisa nungguin kok sampai kamu bisa nebak. Kalau nebak tapi salah berarti minum. Tapi nanti ngambil lagi. Sebenarnya kalau ngambil clue aja sih minum. Kalau kamu mau nebak nggak apa-apa. Cuman kamu cuma bisa nebak berapa kali ya? 3 kali lah. 3 kali salah, you minum. Mau ngambil ini minum dikit nggak apa-apa. Oke. Nebak dulu. Boleh. Tapi ini aku salah. Astaga, kok aku takut. Lebih takut waktu Tebak dibanding ya? nontonnya. Ini Abdi Setan 2 kah? Enak kan? Oh, enak guys. Rasa apa ini? Enak kan guys? Nggak apa-apa. Enak. Ngambil lagi 1. It's okay. Astaga.
makam anak-anak. Makam anak-anak. Tara Basro. Oh yang ini padahal paling jelas guys. Muka Tara Basro aku lupa seketika. Dia sering main film horor tau, yang tan skin, rambutnya panjang, nggak kurus banget, nggak gendut banget, berisik. Perempuan Tanah Jahanam. Betul. Aduh gila, bangga banget Ini deh. apa? Coba ya, Bu. Ini Coba. jelas banget, ini jelas banget. Iya ini jelas banget. Iya Cewek kan? kota balik ke desa. Iya. Tanganku tidak harum. It's okay, it's okay. Tidak harum. Menarik. Tehnya menarik. Tehnya menarik kan? Tehnya enak-enak. Mau nggak? Boleh. Kan udah disiapin nih sama konseptornya daripada nggak dimainin. Katanya dia sedih gitu di belakang sama Setio. Om Setio. Dek Setio. Dek Setio, betul. Kita ngambil satu dulu deh. Ambil satu. Harum. Apa, Mas? Perjanjian dengan makhluk gaib. Rata-rata film horor Indonesia perjanjian dengan makhluk gaib. Iya lagi. Ada deskripsinya sih, cuma kalau aku kasih tahu kamu akan tahu lagi. Aku ngomongnya gini aja deh, yang ininya aja ya. Apa? Rilis tahun 2017. Kayaknya banyak ya film horor di tahun 2017. Banyak. Perjanjian dengan makhluk gaib. Ini Pengabdi Setan kan? Iya lagi bener tuh kan. Guys, siapa yang nggak bisa tangkap pakat? Soalnya kamu tahu nggak sih deskripsinya, film terkenal Joko Anwar yang dirilis tahun 2017 dan mempunyai sequel rilis tahun 2022. Siapa yang nggak tahu, Cir? Kayak aku pun yang nggak nonton pun tahu. tapi memang di 2017 yang booming itu Joko Anwar ini Pengabdi ya. Setan. Jadi oh iya apalagi Apalagi ya, ibu yang sangat ikonik ibu. gitu. Oh Ya kan sih Pengabdi Setan, iya, Mbak? ngomong-ngomong ibu, aku kayak pernah berkesempatan jadi ibu di pentas juga. Sebenarnya bukan ibu sih, tapi penampilan kostumnya kayak ibu. Mencoba berbagai persona di pentas. Iya, dan itu betul kayak dipanggil ibu sampai sekarang kayak ibu. Oh iya, di pentas Itu saya tuh ngeselin dapet kayak teman-teman yang lain kayak masih kayak suka ibu gitu kayak ngeselin tapi banget. emang katanya Toko tuh tidak pernah lepas 100%. Tolong. Ya, semoga selalu mendapatkan tokoh yang baik supaya yang dekat yang baik. Yang jahat kan nggak apa-apa kan, menambah gitu. Oke, ternyata gamesnya sangat mudah ya kawan-kawan. Emang bisa dibilang suka horor. Betul. If I were you, gue akan bingung jawabnya apa. Karena apa? Kayak ingat-ingat dikit, tapi kan saya takut ya. Jadi kebanyakan tutup mata. Oke, that's all for the game. Dan also kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya tentang sebenarnya nggak film horor doang sih. We talk about teater, we talk about the media, feminisme, dan kayak perempuan. It's a lot of women ya. Selalu menarik ya membahas tentang perempuan. Perempuan dan gender itu Perempuan sangat-sangat menarik. menarik. Bisa dikemas dari berbagai media juga kan. Oke, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Boleh dong. Itu Iya menarik kan, banget. iya kan, kita bisa diskusi lebih panjang lagi di lain waktu. Tapi karena waktunya juga terbatas di sini, aku seneng banget sih bisa ngobrol-ngobrol sama kamu. It's been udah 1 jam loh. Iya udah 1 jam. Nggak terasa. Iya kan, kalau bahas topik-topik yang seru tuh pasti Betul. nggak berasa lah ya. Aku juga senang banget di sini. Oke, thank you banget sih Kal udah mau nemenin aku di sini, memberikan insight-insight film horor untuk saya yang takut gitu dan buat teman-teman. Tapi before we're ended, boleh kali kayak aku minta kamu untuk closing statement buat teman-teman Belantara. Aduh, boleh. Here we go, on the camera. Closing statement ya. Jadi perempuan itu susah dan sulit, bukan karena ya tapi memang sulit karena banyak tuntutan dari masyarakat, dan itu bahkan perempuan tidak diizinkan untuk mengamuk atau marah sampai-sampai ya seperti yang kita lihat di hantu-hantu yang ada di film-film, dia harus mati dulu sebelum membalaskan dendam. Jadi mari kita ciptakan lingkungan di mana tidak ada lagi hantu-hantu perempuan yang balas dendam, tapi malah istirahat dengan tenang.
Itu aja sih. Oh, that's so sad, but that's so good for your closing statement. I love it. Oke, mungkin before we ended this video, aku mau mengucapkan sebuah slogan. Do you remember the slogan kuliah sastra? Lulus mau jadi apa? Ingat banget. Bentar lah, 2 tahun lagi guys, nggak apa-apa. 2 tahun lagi. I'm gonna say kuliah sastra, nanti kita bareng-bareng yang lulus mau jadi apa. Langsung aja ke kamera. Oke. Kuliah sastra, lulus mau jadi apa?